bersama saya Dencai 1088 ya. Di video kali ini kita di rumah aja ya, kita cek kondisi ikan kita ya. Jadi ngecek kondisi ikan dan stok ikan ya. Jadi di video kali ini gua mau ngecek ikan-ikan gua ya, ikan-ikan gua gimana kondisinya, sehat atau tidak sehat. Kita harus sering-sering dicek ya. Cara ngeceknya jangan seperti yang lain tidak pernah dicek ikannya, tapi kita harus dicek ikannya, mau banyak ikannya mau dikit ikannya, kita harus tetap ngecek ya. Kita harus cek kondisi ikan kita, kesehatan ikan kita gimana ya. Jadi dengan cara ini kita bisa mengetahui ikan kita ada sakit atau tidak sakit ya. Jadi sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Ya, komen sebanyak-banyaknya. Nanti akan saya jawab satu persatu gitu ya. Jadi di sini saya lagi di rumah ya, jadi saya bisa ngecek kondisi ikan-ikan kita itu gimana caranya. Kita ngecek ikan-ikan kita dengan cara ngecek kesehatan itu kita harus lihat dia foamnya gimana ya. Terus ikan itu kuncup apa tidak kita harus lihat ya. Terus kesehatan dia itu kita harus ngecek terus, jangan sampai dia drop gitu ya. Seperti dia nggak mau ngedok atau dia nggak mau buka ya, nggak mau buka lagi, atau ekor atau dorsal atau analnya itu dia seperti ada robek-robek gitu, berarti airnya itu kurang bagus gitu. Jadi kita harus sering-sering ngecek ya. Kalau misalnya sudah kelihatan dia kurang sehat, kita harus langsung ganti airnya ya. Jadi di sini gua udah ada ikan ya, udah ada ikan-ikan, stok ikan-ikan dari saya ini ya. Stok ikan saya ini di sini saya ada black mamba ya. Nah di sini ini ada indukan saya yang biasa saya breed ya. Ini ada indukan dari yang saya breed. Ini ikannya cukup sehat ya. Ini di Galaxy Nemo ya, ini Galaxy Nemo, dan ini ada leopardnya ya, ya. Nah di sini ini seperti gini, inilah yang namanya dia lagi sakit ya. Dia kuncup tapi dia tidak akan mau ngedok, walaupun dia dibuka begini juga dia tidak akan ngedok ya. Jadi caranya kita memberi ikan-ikan ini kesehatan itu ya seperti kita buka setiap pagi ya. Kita buka setiap pagi itu minimal dia 30 menit atau 20 menit ya. Sebelum kita kasih dia makan, kita langsung kita buka dulu ya. Kita buka sekatnya semua. Jadi ikan bisa saling ngedok. Jadi mentalnya selalu terjaga ya. Jadi mental itu selalu terjaga. Jadi ikan nggak gampang sakit ya. Walaupun airnya kita pakai air ketapang begini juga, dia akan bakalan tetap sehat terus ya. Dan ini fungsi dari air ketapang ini aja adalah dia buat menetralisir atau menstabilkan pH air ya. Jadi ikan-ikan saya itu selalu saya kasih dia pakai air ketapang begini, mineral tablet ya, dan airnya pakai air ketapang ya. Nah di sini juga saya udah ada ya. Ini kita harus sering-sering buka ya. Ini hari ini saya belum buka, jadi kita harus buka dulu semuanya supaya ikan itu selalu ngedok, selalu sehat mentalnya ya. Ini udah saya buka, dan sebagian udah saya buka ya. Jadi cara kita ngecek ikan itu dia tidak sehat atau tidak awal sehat itu kita lihat dari foam dia ya. Kita lihat dari foamnya gimana sih ikan itu supaya dia tetap sehat ya. Kita harus seperti begini, setiap harinya kita harus begini ya. Setiap hari begini, pagi kita kasih dia olahraga, nanti sore kita juga buka lagi. Setelah kita buka begini, kita kasih dia makan ya. Begitu setelah sudah begini kita kasih dia makan. Kita cara ngeceknya boleh dilihat dengan seksama ya. Ikan itu dia kuncup atau di badannya dia ada wet spot ya. Walaupun dia ada wet spot atau tidak ada wet spot, dia tetap akan ngedok ya. Ada wet spot juga dia akan tetap ngedok, cuman kita harus lihat secara detail ya gimana dia. Jadi waktu kita jual atau ikan yang nanti bakalan kita kirim itu tidak mati di jalan ya. Jadi kita sebelum jual atau sebelum kita posting, seperti saya penjual, kita posting ke Instagram itu, saya mainnya di Instagram ya, di Den1088 Cai ya, nomor IG Instagram saya. Nah, di situ saya ada jualnya. Jadi sebelum kita mau menjualnya atau kita memposting dianya si ikan itu, kita harus ngecek dulu
formnya gimana ya, terus sisi-sisinya sehat tidak, ekor, dorsal, anal semua sehat nggak gitu kan. Jadi kita harus tahu ya gimana kita harus menjual sebelum menjadi masalah nanti di jalan atau mati atau gimana. Kita harus ngeceknya ya. Cara ngeceknya jangan pusing, kita cuma ambil satu lampu ya, seperti kalau gini kan dia lagi ada sinar matahari tuh dari luar, jadi kita bisa kelihatan nih kalau ikan itu masih anal sama ekornya sehat. Tapi kalau misalnya sudah kita ngeceknya di malam hari atau tidak terkena sinar matahari, kita bisa menggunakan lampu atau senter ya. Kita pakai senter, kita senter badan dia itu supaya dianya kita bisa ngelihat bahwasannya si badannya itu, body badan dia itu ada white spot apa tidak, terus ada kutu yang menempel atau tidak. Jadi kita di situ bisa kelihatan ya. Jadi di sini saya bikin memberitahu seperti begini ya. Ini sakit ya. Ini ikan lagi tidak sehat. Ini ikan tidak sehat ya. Ini dia lagi sakit. Jadi dengan cara kita mengganti airnya, dia akan sehat kembali. Ini bakalan nanti saya akan ganti airnya ya. Saya pasti akan ganti airnya. Dan di sini ada ikan yang sangat, bisa saya bilang ini ikan kesayangan saya ya. Dia adalah induk dari semuanya ikan-ikan saya ini ya. Ikan-ikan saya ini dia adalah bapak dari ikan-ikan ini semua ya. Jadi ini juga adalah indukan saya yang paling saya suka ya. Ini ikan namanya leopard ya. Dia nemo ke galaksi-galaksian, saya kasih nama leopard aja gitu ya. Di sini saya ada Armageddon ya. Armageddon itu apa sih? Armageddon itu dia ekornya, ekor anal, bagian di ekor-ekor, pokoknya di bagian ekornya dia itu agak keorenan, badannya oren ya, bisa dilihat badannya oren, ekornya WS ya, wet starter tail ya. Jadi di sini juga saya ada ngebreed kemarin itu, ini agak ke gold dia, agak ke gold, agak ke platinum gitu dia warnanya ya. Jadi dia kalau sudah ngedok itu cukup bagus ya. Nah di sini saya memberitahu itu gimana sih, kenapa sih harus sering-sering dirawat ikan itu supaya dia apa ya, supaya kita bisa ngelihat dia itu selalu sehat ya, selalu sehat. Caranya itu ya seperti yang tadi saya sudah omongin ya, harus sering-sering dibuka sekatnya ya, dibuka sekatnya supaya dianya selalu berolahraga ya. Seperti kita itu manusia itu kan harus perlu berolahraga juga. Jadi di video ini gue buat untuk mengecek kondisi. Hari ini saya lagi mau ngecek kondisi ikan saya ya di rumah ya. Jadi saya ngecek ikan itu begitu saja, gampang, tidak sulit. Dan kalau misalnya ikan tidak sehat, langsung aja kita ganti airnya ya. Jangan lupa pakai mineral tablet ya. Kalau mau ikan-ikan sehat selalu pakai mineral tablet ya. Saya selalu memakai mineral tablet itu buat ikan-ikan saya, mau ikan arwana saya atau mau ikan lohan saya atau ikan hias saya yang lain, dan terakhir adalah ikan cupang saya ya. Saya selalu pakai mineral tablet karena mineral tablet itu menurut saya itu cukup bagus ya. Jadi ada yang di bagian-bagian teman-teman atau di breeder-breeder yang lain kebingungan cari mineral tablet itu, boleh langsung dikontak di saya ya, di Instagram saya dan 1088 Cai ya. Boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas satu-satu ya. Akan saya kasih nomor telepon saya, nomor WA saya, dan nomor dan akun Instagram saya ya. Jadi di sini hari ini adalah kita di rumah aja ya. Jadi kita di rumah, kita fokus di ikan kita. Saya fokus ke ikan saya ya. Jadi saya sekarang udah stay di rumah ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah lihat video dari saya ini, kalau mau langsung ke rumah boleh, mau melalui pengiriman jasa pengiriman juga boleh. Saya terima semua pengiriman, mau kirim kemana aja saya selalu kirim ya. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup, bagi saya sudah cukup jelas ya gimana cara mengecek ikan itu dan kondisi ikan itu, dan cara pemberi pangannya itu. Saya sehari-hari itu adalah pakai Dapnia Makna ya. Dapnia Makna yang saya buat itu saya ada di video saya yang sebelumnya ya, boleh dicek nanti ya. Jadi ikan-ikan itu selalu sehat, tidak ada penyakit, jadi pengiriman juga lancar jadinya ya, tidak ada kematian di jalan atau gimana. Kita harus ngecek dulu kondisi ikan kita sebelum kita kirim ya.
ilmu dari saya lagi ya, ilmu dari saya lagi. Ini adalah pengalaman saya, dan ini saya berbagi pengalaman pada teman-teman semua. Kalau misalnya mau kirim ikan itu, tolong dicek dulu ikannya bagus-bagus ya, ikannya dicek bagus-bagus, dan plastik yang dia pakai itu kalau bisa pakai ukuran 10 kali 20 ya, itu perlu dicatat ya, pakai plastik ukuran 10 kali 20, dan airnya jangan terlalu banyak, dan posisikan pengiriman ikan itu pakai styrofoam ya, pakai styrofoam ya. Nanti saya akan bikin videonya gimana cara pembuatan atau kita packing ikan itu pakai styrofoam ya. Jadi kita pakai styrofoam, cara makingnya gimana nanti saya akan bikin videonya. Tunggu aja video saya yang selanjutnya akan saya buat juga ya. Jadi video kali ini mungkin sudah cukup jelas. Buat ikan-ikan mau sehat semuanya, jangan lupa kita pakai mineral tablet, dan selalu dicek kondisi ikan kita, formnya bagus atau tidak bagus ya. Jadi kalau misalnya ikan kurang sehat, janganlah dikirim ya. Inilah cara saya untuk mengecek ikan. Saya hanya membuka dia setiap hari supaya ikan-ikan itu selalu sehat. Airnya juga harus kita selalu jaga ya. Kalau bisa selalu pakai daun ketapang, dan selalu pakai mineral tablet ya. Ini ikan semuanya sehat-sehat ya, bisa dilihat ikan semuanya bagus-bagus, tidak ada sakit dan tidak ada yang namanya kuncup ya. Cuma ada 1 ekor aja ya, mohon maaf, ini memang 1 ekor, memang dari kemarin saya dititipin sama teman saya, ini dia sudah memang agak sakit ya, cuman saya coba untuk mengobatinnya gitu ya. Ini ikan dari teman saya, ini dia agak stres ya, agak stres ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengobatinya ya. Ya kita tutup aja supaya dia tidak stres lagi ya, karena dia agak takut, mentalnya agak kurang karena dia lagi sakit ya. Jadi di video kali ini kemungkinan sudah cukup jelas ya, bagi teman-teman yang mau tips ikan atau tips-tips yang lain, cara pengobatan ikan ataupun ikan-ikan lagi sakit, boleh langsung di komen di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab satu-satu semuanya. Saya akan beritahu semua tips dari saya gimana cara mengobati ikan, dan gimana cara supaya ikan itu selalu sehat ya. Jadi yang belum subscribe langsung subscribe ya. Saya Cai 1088 mengundurkan diri. Semoga video dari saya selalu bermanfaat buat teman-teman dan breeder semuanya ya. Oke, salam satu air.